Insya Allah pada sore hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita bersama ya dengan melanjutkan materi Sirah Nabawiyah. Insya Allah pada sore hari ini akan kita lanjutkan tentang periode Madinah, tentang fase atau periode Madinah ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Kemarin alhamdulillah pada pertemuan kita yang terakhir ya 2 minggu yang lalu, alhamdulillah sudah kita bahas beberapa, nanti kita ulas sedikit dan kita lanjutkan materi. Bapak-bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jadi untuk periode Madinah ya Bapak-bapak Ibu sekalian, menurut mu'alif atau pengarang kitab Ar-Rahiqul Mahtum ini, beliau membagi fase ataupun periode Madinah ini menjadi 3 fase. Yang pertama, Bapak-bapak Ibu sekalian, adalah fase pembangunan masyarakat Islam. Yang kedua adalah fase perdamaian. Fase perdamaian. Yang ketiga adalah fase penerimaan delegasi-delegasi dari bangsa Arab. Nah, nanti masing-masing fase insya Allah akan kita bahas bersama-sama, dan kita sudah mulai ya kemarin fase yang pertama, fase pembangunan masyarakat Muslim. Bapak-bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kemarin sudah kita bahas bersama, memang di Madinah ini corak dakwahnya dan realitanya memang berbeda dengan di kota Mekah. Di kota Mekah sangat berat sekali kaum muslimin dan Nabi Muhammad hidup ya di sana, karena di Mekah tidak ada kebebasan beragama. Kaum muslimin ditindas, kaum muslimin dipersekusi, ya, berat sekali untuk hidup. Ya, bahkan yang terakhir, di mana mereka sudah merencanakan dan melakukan rencana untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah digagalkan oleh Allah. Di fase Madinah ini, Bapak-bapak Ibu sekalian, yang diawali dari Bai'ah Aqabah, ya, di mana Nabi Muhammad bertemu dengan wakil, ya, bisa dibilang seperti itu, wakil dari masyarakat Madinah secara tidak sengaja, ya, atas izin Allah tentu saja, tapi memang tidak ada rencana, tidak ada perjanjian sebelumnya untuk bertemu, ya. Kalau kalau kita bilang jajakan seperti itu ya. Nabi Muhammad pada suatu malam ketika hari Tasyrik ya, datang ke lembah Aqabah. Di sana bertemu dengan sekelompok orang, hanya sekitar 7 orang saja ya. Beliau coba dakwai, ternyata mereka menerima dengan senang hati. Mereka sangat senang hati menerima ya, dan berjanji tahun depan akan datang membawa kawan-kawan dan rekan-rekan yang ya, mau bergabung dengan Islam. Kok mudah sekali mereka menerima Islam, Ustaz? Oh, ternyata ya, orang-orang pertama yang mendapatkan dakwah Rasulullah dari kota Yasrib atau kota Madinah, Bapak-bapak Ibu sekalian, itu karena apa? Karena mereka sudah sering mendengar kabar tentang kedatangan Nabi terakhir, kedatangan utusan Allah yang paling mulia ya di Jazirah Arab melalui lisan orang-orang Yahudi. Mereka karena di Yasrib atau kota Madinah ini ada ya 3
kelompok besar orang Yahudi, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Nah, orang Yahudi ini bagaimana? Mereka sebenarnya sudah hidup di sana ratusan tahun, sudah berasimilasi budaya, menggunakan bahasa Arab, memakai nama orang Arab. Akan tetapi pada beberapa sisi mereka ya tidak mau disejajarkan dan disamakan dengan orang Arab. Orang Yahudi ini sering berkelakar kepada orang-orang Yasrib bahwa suatu hari nanti ya, akan datang utusan Allah, utusan Tuhan ya, kepada umat manusia ya, yang akan memerangi kesyirikan. Nah, kami nanti akan mengikuti Nabi itu, Rasul itu, wahai orang-orang Arab ya, dan memerangi kalian yang syirik, kata orang-orang Yahudi. Ini kelakar ya, orang-orang Yahudi yang sering disampaikan kepada bangsa Arab, orang-orang Yasrib pada khususnya ya. Nah, ketika Nabi berdakwah itu, Bapak-bapak Ibu sekalian, itu betul-betul mereka ya, seperti ya, memang bertemu dengan orang yang selama ini diceritakan orang-orang Yahudi itu. Jadi langsung mereka menerima, Bapak-bapak Ibu sekalian. Oh, ini yang diceritakan orang-orang Yahudi. Ya. Kalau gitu kita terima. Ya. Kalau gitu kita terima. Nah, betul, maka Bai'ah Aqabah yang kedua jumlahnya hingga 2 kali lipat yang tiba, ya, menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam. Ya. Nabi Muhammad juga mengirimkan dai ya ke kota Yasrib untuk berdakwah, untuk mengajari mereka tentang Islam. Kemudian datang Bai'ah Aqabah yang kedua, di mana jumlah masyarakat Madinah yang masuk Islam ketika itu sudah banyak sekali, ya, dan sudah siap menerima kedatangan Nabi Muhammad. Ya. Dan dalam Bai'ah Aqabah yang kedua itu Nabi Muhammad juga sudah memberikan klausul dalam bai'ahnya, yaitu mereka siap menerima kehadiran Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Nabi Muhammad tiba di sana, Bapak-bapak Ibu sekalian, masyarakatnya sudah siap menerima Nabi Muhammad. Ya. Dan jumlahnya sudah cukup banyak, ya. Bisa kita sebut sepertiga, ya. Atau bahkan lebih, sepertiga dari total jumlah populasi di kota Madinah ketika Nabi Muhammad datang, ya, dalam hijrahnya itu sudah masuk Islam. Ya begitu Bapak-bapak Ibu sekalian. Realitanya berbeda sekali dengan di kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad tiba di sana, orang-orang sudah siap untuk menerima dakwah. Ya. Banyak yang sudah menanti, bahkan merindukan kehadiran beliau. Ya. Nah, akan tetapi memang dalam ada paradigma baru ini, beliau kemudian membangun masyarakat. Ada orang-orang, karena kaum muslimin itu terdiri dari 2 kelompok besar. Yang pertama kaum muhajirin dari kota Mekah yang terusir, bisa kita bilang demikian, yang berhijrah dari kota Mekah, ya, meninggalkan harta benda sanak familinya, banyak yang datang sebatang kara, Bapak-bapak Ibu sekalian, hanya membawa apa yang menempel di badan saja. Ya. Dan penduduk lokal, orang-orang Yasrib, ya, penduduk Madinah, ini kemudian dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW, beliau selain melihat kepada intra kaum muslimin, kesatuan kaum muslimin sendiri, ya, dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, beliau juga membangun pusat peradaban Islam, yaitu Masjid Nabawi. Dibangun dengan sangat sederhana, Bapak-bapak Ibu sekalian, ya, berdindingkan tanah lempung, ya, beratapkan pelepah-pelepah kurma, ya, bertetanggakan rumah-rumah beliau, rumah-rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian selain persatuan intra kaum muslimin, ya, beliau Nabi Muhammad SAW
juga ingin hidup damai. Ya. Pengejawantahan Al-Quran, kitab kita yang toleran, ya, Nabi Muhammad ingin bertoleransi dengan masyarakat. Walaupun kaum muslimin mayoritas, ya, akan tetapi di Madinah itu memang, ya bapak-bapak ibu sekalian, adalah masyarakat majemuk. Ya. Ada orang musyrik, ada orang Yahudi, ya. Bahkan ada beberapa kantong orang-orang Nasrani, ya walaupun bukan di dalam kota, ya di sekitar kota Madinah, begitu. Maka Nabi Muhammad ingin agar bagaimana hidup damai, ya. Bagaimana hidup berdampingan. Maka ada perjanjian yang disepakati oleh seluruh komponen masyarakat di kota Madinah ketika itu, yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah. Piagam Madinah ini bapak-bapak, ibu sekalian, intinya ada beberapa di antaranya. Yang pertama, yang paling penting adalah memberikan kebebasan beragama. Memberikan kebebasan beragama untuk semua penduduk Madinah. Maksudnya apa? Orang yang Yahudi ya silahkan tetap Yahudi, atau mau masuk Islam juga boleh. Orang-orang musyrik mau masuk Islam silahkan, mau tetap pada pendirian dan keyakinannya juga diperbolehkan. Ya. Begitu juga kaum muslimin, begitu juga kaum muslimin, ya, begitu juga kaum muslimin. Diperbolehkan semuanya untuk melaksanakan ajaran agamanya, untuk beribadah dengan tenang, ya, kebebasan beragama. Yang kedua, bapak-bapak ibu sekalian, poin yang sangat penting dari Piagam Madinah adalah kebebasan berekonomi, di mana semua komponen masyarakat kota Madinah itu boleh dan bebas melakukan kegiatan perekonomian. Ya. Jadi tidak, ini karena ini mayoritas orang Islam, ya nggak boleh jualan di sini, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, orang-orang Yahudi nggak boleh berusaha di sini, ya, tidak seperti itu. Semuanya orang Islam, orang musyrik, orang Yahudi, ya boleh untuk melakukan aktivitas perekonomian bebas di kota Madinah. Silahkan. Di luar biasa Piagam Madinah ini, ya. Poin yang ketiga adalah saling menjaga keamanan apabila ada komponen masyarakat yang diserang, maka komponen masyarakat yang lain membantu dan ikut bertahan. Ya. Ini sebenarnya sangat indah. Ya, Piagam Madinah ini bapak-bapak ibu sekalian dirancang oleh Nabi Muhammad SAW agar kota Madinah ini, ya, kota yang majemuk, ya, kota, ya, yang terdiri dari banyak keyakinan dan banyak masyarakat ini bisa terus berkembang, ya, luar biasa. Kan tetapi memang kemudian bapak-bapak ibu sekalian ada tantangan baru, tantangan dakwah baru, ya bisa dibilang berat, ya cukup berat, ya. Walaupun mungkin tidak terasa seperti di kota Mekah yang penuh dengan tekanan, ya. Tapi tantangan dakwah ini ada paradigma baru yang cukup berat, yaitu munculnya segolongan orang yang mengaku Islam secara lahiriah, ya, tingkah laku ditunjukkan seperti orang Islam, beribadahnya seperti orang Islam, mengucapkan syahadat, membaca Al-Quran, sholat. Akan tetapi bapak-bapak ibu sekalian, ya, mereka masuk Islam bukan karena panggilan hati. Mereka masuk Islam dengan tujuan jahat untuk merongrong Islam dari dalam. Di antaranya ada yang bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini nanti akan jadi tokoh sentralnya. Oke, bapak-bapak ibu sekalian. Ceritanya bagaimana Abdullah bin Ubay ini? Abdullah bin Ubay ketika
ya, sebelum Nabi Muhammad berdakwah kepada masyarakat Yasrib, ya, Abdullah bin Ubay ini adalah tokoh masyarakat Yasrib. Dikenal oleh masyarakat Yasrib, dihormati dan ditaati, Bapak-bapak Ibu sekalian. Sebelum datangnya Islam, ini hampir saja ya semua komponen masyarakat Yasrib atau kota Madinah nantinya ini bersepakat untuk menjadikan Abdullah bin Ubay sebagai pimpinan mereka. Ya, hampir. Akan tetapi kemudian datang dakwah Islam, datang Nabi Muhammad, sehingga orang-orang Yasrib tadi, ya, sebagian di antara mereka yang sudah masuk Islam, ya, tentu saja secara langsung pimpinannya tidak perlu ditunjuk lagi adalah Nabi Muhammad SAW. Di situ Abdullah bin Ubay merasa dikhianati, merasa tersakiti, ya. Sesuatu yang sudah di depan mata dianggap seperti itu olehnya hilang, ya, begitu saja. Sakit hatinya itu diwujudkan dengan apa? Dia masuk Islam. Mulutnya bersyahadat, tapi hatinya menolak kebenaran. Inilah golongan ya baru yang sebelumnya tidak ada di kota Mekah, bapak-bapak ibu sekalian. Ya, di Mekah itu kalau nggak Muslim ya kafir. Ya. Kalau bukan orang Islam ya orang musyrik. Ya. Tapi ada golongan baru di kota Madinah ini, ya, orang-orang yang sangat berbahaya sekali. Ya, karena tidak kelihatan dengan kasat mata. Inilah golongan orang-orang munafik, ya, golongan orang-orang munafik, ya, yang ya hakikatnya mereka adalah bukan orang-orang Islam, hakikatnya mereka adalah orang-orang kafir yang keislamannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena memang mereka masuk Islam hanya sebagai kedok, ya. Hanya sebagai kedok saja. Ya, begitu bapak-bapak ibu sekalian rahimakumullah. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan di fase Madinah ini. Ya. Tapi sebelumnya silahkan kalau ada yang perlu untuk disampaikan atau ditanyakan, ya, atau diperjelas atau diulang. Ya, kami persilahkan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Agus ingin bertanya. Ya, Tadi Pak. kan Silahkan. ada piagam Madinah, ya, itu dengan boleh dikata melindungi orang Yahudi pada zaman itu. Yang ingin saya tanyakan, itu piagam berlaku sampai kapan? Dan Pak Ustadz kan waktu itu kan sekolahnya kan di Madinah juga, ya. Apakah masih ada orang Yahudi di Madinah? Karena saya pernah membaca di posting di internet itu ada orang Yahudi yang lahir di Rusia, nggak tahu memakai paspor mana, itu masuk ke Masjid Nabawi, juga berkunjung ke negara-negara Islam, tapi banyak yang protes, terutama dari kalangan ISIS. Ditanya seperti itu. Jadi, monggo. Ya, sebetulnya piagam Madinah ini, ya, bapak-bapak ibu sekalian, dimaksudkan oleh Nabi Muhammad untuk berlaku selamanya. Klausulnya seperti itu, ya. Bahwa kota Madinah ini akan ya menjadi kota yang majemuk, kota yang menerima toleran. Ya. Sayang sekali oleh karena perbuatan orang-orang Yahudi, bapak-bapak ibu sekalian, piagam ini harus batal. Yang membatalkan bukan orang Islam, tapi orang Yahudi. Ya. Jadi dibatalkan. Dan nanti kita insya Allah akan kita bahas bersama bapak-bapak ibu sekalian. Jadi kita ingat ya, ada tiga kelompok masyarakat Yahudi atau suku Yahudi yang tinggal di kota Madinah. 1 Bani Qainuqa, 2 Bani, saya urutkan saja,
urutan keluarnya tadi dari kota Madinah, 1 Bani Qainuqa, 2 Bani Quraidah, 3 Bani Nadir. Ya. Jadi nanti satu persatu dari kabilah-kabilah atau suku-suku Yahudi ini akan melanggar perjanjian atau piagam Madinah ini, Bapak-bapak Ibu sekalian. Ini kan poinnya salah satu diantaranya adalah saling menjaga keamanan. Ya. Saling menjaga kondisi masyarakat yang kondusif, yang tentram, aman, nyaman untuk semuanya. Nanti satu persatu dari kelompok-kelompok masyarakat Yahudi ini akan ya secara lancang begitu menodai isi perjanjian ini. Dimulai dari Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini akan membunuh, ya, akan membuat provokasi dan membunuh orang Islam. Mereka dulu membuat provokasi sehingga menjadikan ada orang Islam yang terbunuh. Ya. Kemudian yang kedua Bani Quraidah. Bani Quraidah ini sebenarnya ceritanya agak konyol memang Bapak-bapak Ibu sekalian ya. Ternyata memang orang-orang Yahudi ini menyimpan rasa dendam dan benci kepada umat Islam tanpa ada provokasi. Ya. Sebabnya apa? Sebabnya karena mereka sakit hati bahwa Nabi yang baru, Nabi yang begitu dimuliakan, yang diceritakan berulang kali dalam kitab Taurat, dalam kitab-kitab mereka, diyakini betul-betul oleh mereka, itu bukan dari golongan Yahudi. Ketika muncul, wah mereka kaget. Ya. Kemudian yang aslinya tadi mereka katanya ingin bergabung dan beriman dengan Nabi yang baru itu, tidak jadi, Bapak-bapak Ibu sekalian. Karena rasa kecewa mereka itu ya, aneh. Aneh. Nah, kemudian yang kedua Bani Quraidah ini tanpa tidak ada angin, tidak ada hujan begitu ya. Mereka melakukan rencana pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak ada angin, tidak ada hujan Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ceritanya ketika itu nanti kita bahas juga secara detail. Nabi Muhammad datang ke perkampungan orang-orang Yahudi ya dengan datang biasa begitu saja ya, karena memang ada keperluan di situ sesuai dengan piagam Madinah bahwa saling menjaga keamanan. Kaum muslimin ketika itu butuh iuran dari orang-orang Yahudi untuk membayar uang darah ya, nanti insya Allah detailnya kita bahas ya kenapa kok ada seperti itu ya. Nabi Muhammad menyampaikan, diterima oleh penjaga gerbang Bani Quraidah, kemudian beliau menunggu jawaban dari Bani Quraidah dengan ya bersender dan duduk di bawah pagar-pagar atau ya dinding tembok benteng mereka ya, mereka hidup di dalam benteng komunitas tertutup. Kemudian mereka melihat Nabi Muhammad duduk seperti itu, tidak ada angin, tidak ada hujan. Mereka lempar dari atas batu yang sangat berat ya. Sebelum mengenai Nabi Muhammad diingatkan oleh malaikat Jibril, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga Bani Nadir, ini yang paling parah memang Bapak-bapak Ibu sekalian. Mereka bersekongkol dengan orang-orang Quraisy ketika perang Ahzab ya. Kaum muslimin dalam keadaan khawatir, takut ketika itu ya, didatangi pasukan sejumlah 10.000 orang, 10.000. Padahal kaum muslimin semuanya ya, termasuk laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, itu jumlahnya satu. Semua kaum muslimin jumlahnya hanya 3.000 orang saja, Pak. Ya, Bu, bayangkan ya. Datangan pasukan berjumlah berkali-kali lipat ya, yang tidak pernah disaksikan oleh bangsa Arab sebelumnya ada pasukan sejumlah itu ya.
Bani Nadir mau menusuk dari belakang. Ya. Mereka secara rahasia membuat kesepakatan dengan orang Quraisy. Mereka sudah siap menyerang kaum muslimin dari belakang. Nah, memang mereka dan ketika satu kabilah membatalkan, bapak-bapak ibu sekalian, Nabi Muhammad tetap memperlakukan kabilah yang tersisa atau suku yang tersisa dengan adil dan menjunjung tinggi perjanjian atau piagam Madinah itu. Ya, sehingga bagaimana sekarang tidak ada lagi orang Yahudi, ya bahkan orang kafir yang tinggal di wilayah Haram Madinah. Karena apa namanya? Karena tingkah pola mereka sendiri yang mencederai dan mengkhianati perjanjian piagam Madinah itu, ya mereka diusir dari kota Madinah. Ya. Salam. Iya, matur nuwun. Itu Pak. Matur nuwun. Ya, sama-sama Pak. Ya, jadi karena tingkah pola mereka sendiri, ya mereka diusir ya dari kota Madinah. Dan itu masing-masing kabilah rentang waktunya berbeda-beda, ya. Satu kabilah dikeluarkan tidak membuat kabilah yang lain dipersekusi, ya. Dan tetap hidup dengan damai dan aman. Yang lain silahkan, mungkin ada yang lain bapak-bapak ibu sekalian, kami persilahkan. Pun lanjut Mbok Menawi. Nggih, Pak. Baik, kalau tidak ada bapak-bapak ibu sekalian, rahimakumullah, kita lanjutkan. Nah, jadi tadi di Madinah ini ada paradigma baru, munculnya musuh dalam selimut di tengah umat Islam, ya, yang namanya orang-orang munafik. Mereka ini bapak-bapak ibu sekalian, ya. Mereka ini bapak-bapak ibu sekalian nanti dalam sejarah memang mencoba merongrong, ya, mencoba untuk membuat kekacauan di tubuh kaum muslimin. Bahkan, ya, tadi yang namanya Abdullah bin Ubay, ketika Nabi Muhammad datang ke kota Madinah dengan damai, diterima dengan baik oleh mayoritas masyarakat, ya. Ini membuat apa reaksi orang-orang Quraisy ketika itu? Mereka marah, bapak-bapak ibu sekalian. Mereka marah sekali, ya. Dan mereka kemudian mengancam, ya. Ya, dan memberikan ancamannya itu khususnya kepada wakil-wakil orang-orang musyrik, ya, yang disampaikan kepada yang bisa disebut sebagai pimpinan mereka, yaitu Abdullah bin Ubay ini. Mereka diancam oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, kalau mereka membela Nabi Muhammad, ya, dan tidak menyerahkan Nabi Muhammad kepada orang-orang Quraisy, maka orang-orang Quraisy akan menyerang, tidak segan-segan untuk menyerang kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika Abdullah bin Ubay mendengar, ya, mendapatkan ancaman ini, ya, dia bersiap menyusun rencana bagaimana, ya, untuk melakukan apa yang dituntut oleh orang-orang Quraisy ini, bapak-bapak ibu sekalian, dengan mengkhianati Nabi Muhammad. Nah,
Maka Nabi Muhammad ketika itu turun tangan langsung, bapak-bapak ibu sekalian, bertemu dengan Abdullah bin Ubay. Di sana Nabi Muhammad SAW mengingatkan ya, bahwa orang-orang Quraisy ini ya, punya makar, ya, punya tipu muslihat yang luar biasa. Ya. Jangan kita nanti di sini berperang satu sama lain, ya. Kemudian kalian kemudian nanti datang mereka. Ya, kita sudah lemah, saling di sini saling saling berperang, berkonflik ya, karena kalian ingin menangkap saya ya. Kemudian nanti datang orang-orang Quraisy menghabisi kita semua. Ya, maka ketika itu Abdullah bin Ubay pun ya urung melaksanakan ancaman dari orang-orang Quraisy tersebut. Kemudian bapak-bapak ibu sekalian, orang-orang kafir Quraisy tentu saja tidak tinggal diam di sana. Sekarang kalau dulu mereka benci dengan Nabi Muhammad, bisa mereka lampiaskan secara langsung ya kepada Nabi Muhammad dan umatnya, ya lewat depan mata, bisa dicaci maki, bisa disakiti. Sekarang ketika umat Islam sudah hijrah, Nabi Muhammad sudah hijrah, selamat dari perlakuan mereka, dari kebencian orang-orang Quraisy, tidak menghilangkan kebencian pada diri orang-orang Quraisy. Ya. Mereka masih benci dan bertambah marah, ya, karena orang-orang Islam sekarang sudah lepas, ya, sudah lepas dari cengkraman orang-orang Quraisy. Maka kemudian bapak-bapak ibu sekalian, ya, orang-orang Quraisy mengancam lagi dengan ancaman yang belum pernah ada sebelumnya. Ya. Yaitu apa, bapak-bapak ibu sekalian? Bahwa orang-orang Quraisy mengancam penduduk Madinah, ya, juga orang-orang Muslim, untuk apa? Mereka akan menghalangi. Mereka tidak akan mengizinkan kedatangan orang-orang kaum muslimin ya ke kota Mekah. Ini bapak-bapak ibu sekalian adalah satu ancaman yang luar biasa. Ya, karena aturan yang berlaku ketika itu yang sudah dipraktekkan dari masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan berjalan seterusnya adalah apa? Tidak boleh ya, ada menghalang-halangi. Ya. Tidak boleh menghalang-halangi siapapun yang ingin datang ke kota Mekah. Ini sudah ada aturannya ya, dan dipraktekkan dan berlaku kalau bisa dibilang ya, ribuan tahun. Yang sekarang ini mau diubah oleh orang-orang Quraisy. Ya. Kota Mekah itu terbuka untuk siapapun untuk didatangi ya. Ketika itu karena pada masa itu ya memang semuanya hidup orang-orang Arab ya, walaupun musyrik, tapi keyakinan mereka aslinya adalah keyakinan yang sama dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, orang-orang yang mau beribadah ya, ke kota Mekah, mau tawaf, mau melaksanakan ibadah umrah ataupun haji, ya tidak boleh dihalang-halangi, tidak boleh dilarang. Ya. Tapi ini mau dianulir, ya, mau diubah oleh orang. Hari ini, hari Rabu itu tentang siroh dengan akhlak. Yang maksudnya itu si ini apa? Ustaz siapa nih? Mau dihalang-halangi, mau dilarang oleh orang-orang Quraisy. Ini baru, tidak pernah ada sebelumnya seperti ini. Ya. Luar biasa, begitu lancang orang-orang Quraisy melangkahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan ya, mereka setelah itu berulang kali juga mengancam kaum muslimin di kota Madinah bahwa suatu saat mereka akan datang, akan menghabisi masyarakat muslim Madinah. Mereka ya, ancaman fisik. Ya, kami bisa saja datang menggempur orang Madinah. Sehingga memang bapak-bapak, ibu sekalian, ketika itu kondisi masyarakat muslim awal-awal ya, pada awal-awal itu berada dalam kekhawatiran, rasa khawatir. Ya, bahwa ada kekuatan dari luar, kekuatan besar yang ingin untuk menyerang mereka. Padahal ya, salahnya tidak ada. Kaum muslimin juga tidak pernah mengapa-ngapain itu, sama sekali tidak pernah ada apa-apa. Ya, sejak kaum muslimin ketika datang yang mengurusi diri mereka sendiri, ya, melakukan konsolidasi internal, ya, menyatukan jamaah kaum muslimin itu sendiri. Tidak ada kok mengganggu orang Quraisy, tidak ada merangi, tidak ada menyakiti. Ya. Urusan kaum muslimin sendiri, semuanya urusan kaum muslimin. Bagaimana kita bersatu, bagaimana kita hidup damai berdampingan dengan masyarakat Madinah loh. Kenapa orang-orang Quraisy ini seperti kebakaran jenggot? Ya, tidak pernah kaum muslimin merampas harta orang Quraisy, tidak. Karena ketika itu memang tidak diizinkan oleh Allah, Bapak-bapak. Tidak ada perintah untuk memerangi orang-orang. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak Ibu sekalian, karena ancaman dari orang-orang Quraisy ya. Bukan hanya orang-orang Quraisy ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Orang-orang Quraisy ini tadi menghubungi sekutu-sekutunya, menghubungi afiliasi-afiliasi mereka. Yo, yang kabilah-kabilah yang merasa berafiliasi dengan kita, ya. Yang punya apa namanya, yang punya ya, persekutuan dengan kita, ya tunjukkan kalau kalian memang sekutu, ya. Jadi kabilah-kabilah orang-orang musyrik yang tinggal di luar kota Madinah, Bapak-bapak Ibu sekalian, kalau di dalam kota Madinah tidak terlalu kelihatan ya, karena tadi ada piagam Madinah dan seterusnya. Ini juga menunjukkan rasa permusuhan mereka kepada kaum muslimin. Ya. Jadi selain Mekah kan jauh tadi, ya betul, Mekah jauh Bapak-bapak Ibu sekalian, 445 kilo sekitar dari kota Madinah. Tapi ya, ancaman itu nyata dan dekat. Muncul ancaman-ancaman, muncul rasa ketidak tenang, ya. Maka kemudian ya, sebagai bentuk reaksinya, ya, reaksi dari semua itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Hajj ayat 39 ya. Yang bunyinya udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan ya bagi orang-orang muslim yang dizalimi dan diperangi untuk membela diri, untuk memerangi balik orang-orang yang memerangi mereka. Dan sesungguhnya Allah amatlah mampu ya, untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Ya. Jadi dengan ini Bapak-bapak Ibu sekalian, ya, ada eskalasi konflik antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Ya, kalau dulu memang bermusuhan tapi orang-orang Islam menerima sebagai samsak ya. Ya, tidak bisa, memang karena tidak punya kekuatan dan tidak punya ya tidak punya kekuatan untuk membela diri.
Nah, akan tetapi sekarang dengan bertambahnya jumlah kaum muslimin, ya Allah Subhanahu wa taala, dan munculnya ancaman-ancaman lagi ya kepada kaum muslimin yang nyata, Bapak-bapak Ibu sekalian, nyata, maka Allah mengizinkan ya untuk berperang. Nah, ada beberapa poin di sini Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya. Yang pertama jelas yaitu sekarang status orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang kafir Quraisy adalah kafir harbi ya, atau orang-orang kafir yang boleh untuk diperangi. Karena apa? Karena tidak semua orang kafir boleh untuk diperangi. Ini penting ya Bapak-bapak Ibu sekalian, ini penting ya. Kita kaum muslimin memang mengenal diri kita sendiri kaum muslimin, ada yang non muslim, ada orang kafir ya. Jelas. Tapi orang kafir ini bukan satu kelompok. Mereka tidak bisa dianggap sebagai satu bagian besar. Ya, tapi harus disikapi sesuai dengan sikap mereka kepada kaum muslimin. Yang berdamai dengan kaum muslimin, ya kaum muslimin damai. Yang menerima kaum muslimin akan diterima oleh kaum muslimin. Nah, begitu juga yang memerangi kaum muslimin juga akan diperangi. Nah, poin pertama dari turunnya ayat ini, Bapak-bapak Ibu sekalian, yang bisa diambil adalah ya status orang-orang kafir Quraisy menjadi kafir harbi atau orang-orang kafir yang boleh diperangi. Yang kedua, ya afiliasi dan sekutu-sekutu Quraisy yang turut menunjukkan rasa permusuhan ya kepada kaum muslimin ya, juga akan dimusuhi oleh kaum muslimin. Ya. Aslinya memang kafir Quraisy, akan tetapi tadi karena mereka mengajak sekutu-sekutunya juga untuk mengancam, untuk ya, memerangi kaum muslimin, maka aksi ditanggapi dengan reaksi. Ya. Sekutu-sekutu orang Quraisy ya, yang menampakkan rasa permusuhannya kepada kaum muslimin, maka mereka juga akan menjadi musuh kaum muslimin. Yang ketiga, Bapak-bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad memberikan ultimatum kepada orang-orang Yahudi. Hidup silahkan ya, piagam Madinah masih berlaku. Akan tetapi kalau sampai orang-orang Yahudi berkhianat ya, dengan menjadi sekutu Quraisy, dengan menerima tawaran orang-orang Quraisy untuk memerangi kaum muslimin, maka mereka juga akan diperangi. Ya. Kalau hidup biasa, hidup seperti sebelumnya, tidak ada masalah, ya tidak memusuhi kaum muslimin, tidak memerangi kaum muslimin, ya mereka akan hidup damai, tenang, aman, nyaman. Ya. Akan tetapi apabila mereka ya mengkhianati piagam Madinah, menjadi sekutu kaum musyrik, ya mereka akan diperlakukan sama dengan orang-orang musyrik Mekah. Yang keempat, ya semua ahli kitab yang memusuhi kaum muslimin ya juga akan dimusuhi. Dan yang terakhir, orang-orang yang masuk Islam dari golongan orang-orang yang dimusuhi itu ya mereka akan mendapatkan jaminan keamanan ya dan tidak akan dianggap sebagai musuh ya. Ini 5 poin Bapak-bapak Ibu sekalian dari eskalasi konflik realita yang berubah ya. Ketika itu kaum muslimin sekarang punya musuh, ya, punya ancaman
betul-betul nyata di depan mata. Kalau dulu ya memukul, menendang, melukai orang-orang kafir Quraisy, kalau sekarang mereka orang-orang kafir Quraisy ini siap untuk membunuh, menyerang, memerangi. Ya, maka aksi akan diikuti dengan reaksi. Kaum muslimin memberikan reaksinya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan petunjuk Allah, tidak main-main, tidak yang ngawur, ya. Yaitu bahwa kalau ada eskalasi ya dari siapapun itu, dari kaum Quraisy, dari sekutu-sekutu Quraisy, dari orang-orang Yahudi, dari siapapun, maka akan ditanggapi dan disamakan sikapnya dengan sikap mereka kepada kaum muslimin. Ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika turun ayat ini, Nabi Muhammad kemudian beliau ya di situ melihat ada peluang besar. Untuk apa? Untuk ya memberikan pelajaran, mungkin bisa dibilang demikian, ya, kepada orang-orang Quraisy, ya, dengan mengganggu jalur perdagangan utama mereka, bapak-bapak ibu sekalian. Jadi di antara jalur perdagangan orang-orang Quraisy, ya, di antara jalur perdagangan orang-orang Quraisy dari kota Mekah ke Syria, ya, ke utara, itu jalur utamanya melewati kota Madinah atau wilayah-wilayah yang berdekatan dengan kota Madinah. Nah, Nabi Muhammad di sini melihat posisi strategis kaum muslimin yang begitu penting untuk orang-orang Quraisy. Yang buat konflik siapa? Yang buat konflik di sini orang-orang Quraisy, ya. Yang buat gara-gara ya orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad ingin memberikan pelajaran kepada mereka, ya. Dengan apa? Ya. Nabi Muhammad menyiapkan rencana untuk mencegat rombongan-rombongan dagang ini, bapak-bapak ibu sekalian. Ya, mencegat rombongan-rombongan dagang. Ya. Untuk itu maka Nabi Muhammad SAW ya menyiapkan yang pertama adalah mencoba melakukan perjanjian damai dengan kabilah-kabilah di sekitar kota Madinah yang mau untuk melakukan perjanjian damai. Ya. Karena di antara kabilah-kabilah ini ada yang merupakan sekutu orang Quraisy, ya. Ada yang netral. Ya. Nah, Nabi Muhammad menuju kepada kabilah-kabilah yang netral, ya, agar mereka mau menerima kedatangan pasukan kaum muslimin, ya, paling tidak mengganggu. Ya, pasukan kaum muslimin nanti akan ada orang-orang pasukan kaum muslimin untuk ya mencegat, untuk menghalang-halangi jalannya kabilah orang-orang Quraisy. Jadi dibuat perjanjian-perjanjian itu dan ada beberapa kabilah yang menerima, bapak-bapak ibu sekalian, ya, yang netral, ya, yang netral mereka menerima. Siap tidak akan mengganggu, tidak akan menghalangi kaum muslimin yang urusannya dengan orang Quraisy, bukan dengan anggota suku mereka, bukan dengan orang-orang yang ada di wilayah mereka, tapi orang-orang Quraisy yang lewat, ya, yang melewati daerah mereka itu akan diserang oleh kaum muslimin. Nah, kemudian bapak-bapak ibu sekalian, maka nanti di fase Madinah ini, ya, fase Madinah ini ada realita dakwah baru, ya. Kalau di kota Mekah itu adalah tarbiyah, ya, mengajak manusia, memberikan pendidikan, memberikan kajian, memberikan nasihat, memberikan mau'idhah hasanah, ya, memberikan contoh-contoh yang baik.
Di Madinah ini nanti akan ada paradigma baru Bapak-bapak Ibu sekalian bahwa kaum muslimin akan menegakkan kalimat Allah dengan pedang, ya. Dengan pedang. Ya karena memang situasinya seperti itu, ya. Situasinya memang seperti itu. Ya. Kaum muslimin harus memberikan reaksi atas aksi orang-orang Quraisy yang sudah sangat keterlaluan dan memang secara terbuka menyatakan siap memerangi orang-orang Islam. Maka nanti di kota Madinah ini, Bapak-bapak Ibu sekalian, ya memang ada yang namanya gerakan-gerakan militer. Ya. Ada pergerakan-pergerakan militer kaum muslimin. Atau ya gerakan-gerakan jihad kaum muslimin. Nah, gerakan-gerakan militer ini, Bapak-bapak Ibu sekalian, secara garis besar kita bagi menjadi dua. Yang satu namanya ghazwah. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia ya namanya perang semua, tapi dalam sirah nabawiyah dibedakan. Karena masing-masing punya kriteria tersendiri. Yang pertama namanya ghazwah. Kemudian yang kedua Bapak-bapak Ibu sekalian, yang kedua namanya syariah. Yang kedua namanya syariah. Yang pertama ghazwah, yang kedua namanya syariah. Ghazwah itu apa Bapak-bapak Ibu sekalian? Ghazwah adalah perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad secara langsung. Peperangan-peperangan yang dikomando oleh Nabi Muhammad secara langsung. Ini menurut beberapa sumber, Bapak-bapak Ibu sekalian, jumlahnya tidak kurang, ya ini bisa tergantung riwayat, bisa berbeda sumber, ya berbeda jumlah, tetapi diantaranya dari kitab Nurul Yakin, ya, min sirati sayyidil mursalin, ya, jumlahnya Bapak-bapak Ibu sekalian, perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad ada 27 perang selama periode Madinah yang kira-kira durasinya 10 tahun. Nah, kemudian ada yang namanya tadi yang kedua namanya syariah, Bapak-bapak Ibu sekalian. Syariah. Syariah ini apa? Syariah ini juga sama perang Bapak-bapak Ibu sekalian ya. Peperangan, kalau tadi ghazwah adalah peperangan yang dikomando oleh Nabi Muhammad secara langsung. Kalau syariah adalah perang yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad atau dikomando oleh Nabi Muhammad secara langsung. Bedanya apakah Nabi Muhammad ikut atau tidak, ya? Ya, kalau ikut namanya ghazwah, kalau tidak ikut namanya syariah. Tapi semuanya itu atas perintah ya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang Islam ya menyerang orang Quraisy tanpa ada komando dan aba-aba dari Nabi Muhammad. Kalau ghazwah jumlahnya ada 27 ya, dan biasanya ini memang dalam skala besar ya. Bisa sampai ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang. Kalau syariah memang ada di antaranya skalanya besar, Bapak-bapak Ibu sekalian, tapi mayoritas skalanya itu kecil. Puluhan orang, belasan orang, demikian. Seperti misi-misi militer. Misi-misi militer. Dan jumlahnya lebih banyak daripada ghazwah. Ya, kalau ghazwah jumlahnya ada 27, kalau syariah jumlahnya ada 47. Ya, jumlahnya ada 47. Jadi banyak sekali. Dalam rentang waktu 10 tahun. Nanti akan kita bahas beberapa Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya. Akan kita bahas beberapa syariah ya, dan kalau ghazwah insya Allah akan kita bahas semuanya ya Bapak-bapak Ibu sekalian, apalagi ghazwah atau peperangan yang sangat penting dan dibahas dalam sejarah. Nah, yang pertama kali perang yang dilakukan oleh kaum muslimin ini bentuknya namanya syariah atau misi militer.
namanya Sariyah Saiful Bahri. Ya begitu Pak. Mungkin kayak nama orang yang Anda kenal ya. Tapi yang bisa saja orang tuanya mengambil dari Sariyah ini. Ya, karena ini memang Sariyah bersejarah pertama kali ya diadakan oleh kaum muslimin. Sebelumnya nggak pernah. Ya. Sebelumnya kaum muslimin tidak pernah mengangkat senjata. Ini pertama kali kaum muslimin mengangkat senjata. Sariyah Saiful Bahri. Pada Sariyah ini Nabi Muhammad SAW menunjuk pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai panglima, sebagai komandan. Jumlah pasukannya ada 30 orang. Jumlah pasukannya ada 30 orang. Misinya adalah mencegat kafilah dagang orang Quraisy. Misinya mencegat kafilah dagang orang Quraisy. Ketika itu yang akan dicegat adalah kafilah dagang yang jumlahnya ya ketika itu personalnya ada 300 orang. Di antaranya ada Abu Jahal. Dinamakan Saiful Bahri ketika itu bapak-bapak ibu sekalian karena lokasi pertemuannya ya. Lokasi pertemuannya ada di daerah yang namanya Saiful Bahri. Nah, ketika itu bapak-bapak ibu sekalian tidak terjadi pertempuran ya, tidak terjadi pertempuran karena ditengahi ya. Karena ketika itu ditengahi oleh orang yang namanya Majdi bin Amr al-Juhani ya. Majdi bin Amr al-Juhani ini adalah ya sekutu. Ya, orang yang punya persekutuan dan perjanjian dengan orang Quraisy dan perjanjian dan persekutuan dengan orang Islam. Dia menengahi antara orang Quraisy dan orang Islam sehingga ketika itu tidak ada pertempuran ya bapak-bapak ibu sekalian, tapi ini menjadi sejarah ya. Ini adalah perang pertama yang diadakan oleh kaum muslimin. Perang pertama yang diadakan oleh kaum muslimin. Ya, dengan panglima Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini terjadi pada tahun pertama Hijriah, bapak-bapak ibu sekalian, pada bulan Ramadan. Dan ini bapak-bapak ibu sekalian nanti akan menjadi memang di antara beberapa syariah ini ya, akan menjadi perang Badar ya, perang Badar. Kemudian kalau tadi syariah pertama bapak-bapak ibu sekalian ya, ghazwah pertama ya, perang pertama yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW namanya perang Abwa. Abwa terjadi pada bulan Safar tahun 2 Hijriah. Nabi Muhammad bersama 70 orang pasukan. Tujuannya tidak berbeda sebenarnya dari syariah tadi pertama bapak-bapak ibu sekalian. Tujuannya adalah untuk mencegat kafilah dagang orang Quraisy juga. Pada ghazwah ini bapak-bapak ibu sekalian, kebetulan ketika itu ya, orang-orang Quraisy berhasil menghindari kejaran kaum muslimin sehingga tidak ada pertempuran. Akan tetapi ini menjadi sejarah pertama kali Nabi Muhammad SAW keluar memimpin pasukan sendiri. Ya. Sebelumnya Nabi Muhammad menunjuk beberapa orang sahabat ya, untuk menjadi komandan. Nah, sekarang beliau keluar sendiri menjadi komandan pasukan. Ya, walaupun tidak ada pertempuran. Akan tetapi pada perang ini, perang Ghazwah Abwa ini, Nabi Muhammad bertemu dengan pemimpin suku Domroh.
namanya Amr bin Mahsy ad-Damrah untuk melakukan perjanjian damai. Baik, begitu Bapak-bapak, Ibu sekalian rahimakumullah. Ini kita sudah mulai fase peperangan ya, fase peperangan. Sebelumnya tidak ada perang yang pernah dilakukan oleh kaum muslimin ya, sama sekali tidak ada. Ya, tidak ada kaum muslimin memerangi, membunuh orang. Ya. Barulah ketika orang-orang Quraisy mengeskalasi permusuhan mereka menjadi peperangan, mengancam kedaulatan kaum muslimin, mengancam keamanan kaum muslimin, barulah muncul reaksi dari kaum muslimin untuk membalas mereka, memperlakukan sama dengan apa yang mereka perlakukan kepada kaum muslimin. Begitu Bapak-bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Silahkan sebelum kita tutup, barangkali ada yang perlu disampaikan, ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu diperjelas, kami persilahkan. Izin bertanya, Ustadz. Ya, silahkan Bu. Saya Bu Ana dari Semarang. Ya, menarik sekali tadi yang disampaikan mengenai sistem pertahanan dan apa ya, istilahnya peperangan yang hanya mempertahankan kedaulatan. Jadi Islam tidak pernah memulai peperangan sebenarnya. Di akhir-akhir ini perkembangan berita itu menunjukkan banyak yang menyebutkan asbabun nuzul dari Quran surat Ar-Rum. Ini Ar-Rum, kemudian Quran surat Ar-Rum itu turun saat waktu itu Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, kemudian sudah memulai membangun Madinah sebagai negara ibu kota negara. Kemudian ada peperangan besar antara kaum Romawi dengan kaum Persia. Jadi asbabun nuzulnya seperti itu. Itu bagaimana Ustadz? Ini dikaitkan dengan saat ini ada itu loh peperangan Rusia bersama Ukraina. Karena sering dikait-kaitkan katanya itu adalah jawaban dari Quran surat Ar-Rum di mana bangsa Romawi dan bangsa ini Persia itu berperang, kemudian ada perjalanannya. Dan waktu itu Rasulullah menjawabnya seperti itu waktu ditanya oleh sahabat. Begitu minta penjelasannya Ustadz berkaitan dengan peperangan yang terjadi saat ini dan bagaimana kita bersikap. Terima kasih. Ya, baik Ibu. Ini memang ada perkembangan ya. Perang di Eropa. Sebelumnya terakhir itu perang di Eropa ya yang kecil-kecilan ya di Georgia ya, akan tetapi tidak signifikan beda dengan ini. Baik. Surat Ar-Rum Bapak-bapak Ibu sekalian itu berbicara memang tentang bangsa Romawi dan Persia. Ar-Rum itu berbicara tentang bangsa Romawi dan Persia. Ya, betul. Ya. Akan tetapi ketika orang Indonesia membicarakan Romawi dengan Romawi yang dibicarakan dalam Al-Quran, ini ada perbedaan persepsi. Ada perbedaan persepsi, Bapak-bapak sekalian. Ya, tidak masalah. Ya. Tapi kita perlu paham persepsi Al-Quran tentang siapakah Rom di sini. Oke. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, memang betul Rom, kalau Romawi itu adalah kerajaan yang muncul di kota Roma, ya. Italia. Nah, pada satu titik Romawi ini akan menjadi begitu luas wilayahnya, ya, dari dari Laut Tengah itu semuanya dikuasai. Dari Portugis ya, dari Portugis sampai Turki, dari Maroko sampai Mesir itu bersambung wilayahnya ya, mengitari Laut Tengah itu semuanya adalah wilayah Romawi pada masa jayanya. Kaisar yang berkuasa ketika itu kemudian karena punya anak dua dan alasan-alasan yang lain
membagi kerajaannya menjadi dua, Bapak-bapak Ibu sekalian. Yang pertama Romawi Barat, ya, Roma dengan ibu kota Roma itu. Yang kedua Romawi Timur yang nanti kita sebut dengan Bizantium, ya, Bizantium. Romawi Timur nanti akan berpusat di Turki sekarang. Ya. Nah, Romawi Timur kemudian nanti Bapak-bapak Ibu sekalian akan maju, ya, dan perkembangannya lebih besar daripada Romawi Barat. Ya. Ketika Al-Quran berbicara tentang Rom, ya, khususnya surat Ar-Rum ini adalah berbicara tentang Bizantium. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, kejadian yang disampaikan dalam Al-Quran itu memang perlu kita cross-check dengan tafsiran yang memang biasanya begitu. Al-Quran sudah ada tafsirannya. Ya. Nah, ini tidak bisa sembarangan kita, wah Romawi, Walibatir Rom. Ini berbicara tentang Ukraina dan Rusia. Ini mohon maaf ya, mohon maaf tidak dibawa ke situ ya Bapak-bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena surat Ar-Rum ini berbicara tentang kejadian yang jauh lebih besar dan jauh lebih dahsyat daripada perang Ukraina dan Rusia hari ini. Ya. Betul Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi ceritanya Bapak-bapak Ibu sekalian, ketika itu ya bangsa Persia yang beribu kota sekarang di Irak, ya, di Irak, Ctesiphon, ya, nama ibu kotanya, dengan bangsa Romawi yang beribu kota di Konstantinopel, Bizantium, itu berkonflik sudah hampir 30 tahun pada masa Nabi Muhammad SAW. Ya. Bangsa Persia adalah orang-orang musyrik, pagan, penyembah api. Bangsa Bizantium beragama Ortodoks Timur, ya. Salibnya beda sama salib orang Katolik yang ada Yesusnya, dia tidak ada Yesusnya. Ya, salibnya seperti ya salib, ya, seperti salib yang kita kenal itu, akan tetapi di atasnya ada garis melintang satu, di bawahnya juga ada garis melintang satu. Ya. Jadi satu satu yang vertikal, tiga yang horizontal. Salibnya bentuknya seperti itu. Ya. Agamanya Kristen Ortodoks Timur. Ya. Menyembah ya Allah, menyembahnya Allah. Mereka pengikut Nabi Isa, walaupun sudah tercemar dengan akidah Trinitas. Nah, orang-orang kafir Quraisy, ya, ketika itu menjagokan orang-orang Persia. Kita musyrik, mereka juga musyrik. Kita pagan, mereka juga pagan. Kaum muslimin melihat kesamaan diri mereka dengan Bizantium, ya. Kita sama-sama menyembah Allah, ya. Kita sama-sama mengikuti kitab dari Nabi dan Rasul. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, mereka mengikuti Nabi Isa. Kebetulan Bapak-bapak Ibu sekalian, ketika perang itu kaum Romawi dihabisi, ya, kalah habis-habisan. Ketika itu tidak ada kekuatan yang lebih besar di atas muka bumi daripada Bizantium dan Persia. Tidak ada. Tidak ada kekuatan militer, kekuatan ekonomi yang setara dengan kekuatan Bizantium atau Persia. Ya. Mereka ini nomor 1 atau nomor 2, begitulah. Sudah tidak ada yang lain. Nah, tapi pada konflik itu ketika Nabi Muhammad, ketika surat Ar-Rum ini turun, Romawi itu dihabisi. Ya, Walibatir Rum, Bizantium kalah. Ya. Akan tetapi Al-Quran mengingatkan, Al-Quran mukjizat, ya. Allah Subhanahu wa taala yang tahu masa depan. Dalam Al-Quran disebutkan tentang masa depan. Wa hum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka setelah kalah akan menang. Ya. Nah, ketika Al-Quran ayat ini turun, Bapak-bapak Ibu sekalian, orang-orang Quraisy habis-habisan mengolok kaum muslimin. Wah, Al-Quranmu salah.
Kenapa Bapak-Bapak Ibu sekalian? Karena secara perhitungan matematis tidak mungkin Persia kalah. Ya. Kenapa? Karena hari itu realitanya ya, memang kalah habis-habisan Bizantium. Salib asli, di mana diyakini Yesus Kristus disalib, ya, yang disimpan di Yerusalem itu, ya, ketika itu mereka sebut kotanya namanya kota Elia, itu dibawa ke Persia, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Simbol agama mereka yang paling utama, simbol agama Bizantium, yaitu Kristen Ortodoks Timur. Yang paling utama, yang paling suci, itu sudah direbut oleh orang Persia. Dan pada hari itu, Konstantinopel, ibu kota Bizantium, sudah dikepung oleh pasukan Persia. Dikepung, ini sudah habis-habisan wilayahnya, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Sudah kalah di berbagai front, ya, pasukannya sudah kelelahan, bahkan ibu kotanya sudah dikepung. Tapi Al-Quran bilang, betul, Bizantium hari ini kalah. Ya. Bulibatir Rum, hari ini mereka kalah. Wahum mimba di ghalabihim sayaghlibun. Tapi setelah kalah mereka akan menang. Secara matematis, secara strategis, secara pandangan manusia, tidak mungkin. Tidak mungkin. Bisa kembali menang? Dari mana caranya? Ya. Orang-orang Quraisy habis-habisan menolak kaum muslimin. Wah, kalian ini ya jelas salah kalau ini ya. Ini kalau jelas salah agama kalian ini. Al-Quran kalian salah. Semuanya salah ini kalian. Masa bisa menang? Nggak mungkin lah. Ya. Kemudian apa, Bapak-Bapak Ibu sekalian? Ada orang yang namanya Heraklius naik tahta menjadi kaisar Bizantium. Apa yang dilakukan Heraklius? Ya, seorang ahli strategi luar biasa dibalik Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ya, dibalik Bapak-Bapak Ibu sekalian. Dibalik bagaimana, Ustaz? Dibalik Bizantium yang ketika itu kalah habis-habisan oleh Heraklius hanya dalam beberapa tahun saja, ya, hanya dalam beberapa tahun, ya, itu berhasil gantian mengepung, ya, mengepung ibu kota Persia. Ya, berhasil mengepung ibu kota Persia. Ya. Jadi gantian Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi gantian. Ya. Ini saya share ya. Ini akan saya share artikelnya dari. Tolong Mas Hawari, saya diberikan co-host sebentar. Sampun, Ustaz. Ya. Ini bisa jenengan baca, ini adalah fakta sejarah. Ya. Ini fakta sejarah. Namanya Byzantine Sasanian War. Tuh, konfliknya hampir 30 tahun. Dari 602 sampai 628 Masehi, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada Siege of Constantinople, ya. Ini adalah pengepungan Konstantinopel. Lihat, Konstantinopel sudah dikepung. Ya. Konstantinopel dikepung, dibalik, ya, Battle of Nineveh, ya. Ya. Pada 627 Masehi, Heraklius, ya, Heraklius menginvasi pusat wilayah Persia. Dibalik, ya. Dibalik keadaannya yang aslinya kalah habis-habisan, dibalik menang, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kemudian mereka mengadakan perjanjian damai karena korban yang timbul, kerugian yang muncul itu luar biasa besar. Ada Al-Quran surat Ar-Rum itu berbicara tentang perang ini, namanya, ya,
Bisa dilihat nanti Byzantine Sasanian War. Ini salah satu perang terdahsyat yang pernah disaksikan oleh sejarah umat manusia. Ya. Nggak ada orang tidak ada orang yang punya orang Bizantium akan menang. Tidak ada, Pak. Ya. Jadi nama perangnya sudah Siege of Constantinople. Ya. Pengepungan Konstantinopel. Konstantinopel itu ibu kota dikepung, Pak. Ibu kota dikepung bisa balik menang. Sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Wulibatir Rom wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Bizantium kalah. Hari ini kalah. Tapi suatu saat mereka akan menang. Ya, itu maka tadi saya bilang pembicaraan dalam surat Ar-Rum ini jauh lebih dahsyat daripada perang Ukraina-Rusia. Ketika ini kalau Anda mau mencari berita ya tentang masa depan yang pasti terjadi dan benar ini Bapak-bapak Ibu sekalian. Di antara contohnya hanya Al-Qur'an yang bisa begini ya. Al-Qur'an sebelum menang ya, sebelum ketika Bizantium kalah habis-habisan untuk mengatakan mereka akan menang dan betul menang. Ramalan tentang masa depan yang sudah terjadi dan betul sesuai dengan ramalannya itu diantaranya ini Bapak-bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau kita sempitkan itu pada perang Ukraina dan Rusia ya tentu saja konteksnya sangat jauh sekali. Ya. Yang paling dekat rasnya dengan Persia. Ya. Dari ini itu orang Arya Jerman. Ya, jadi kalau perangnya antara Rusia Jerman mungkin ya masih masuk di akal ya. Itu mungkin ya masih ada bau-bau tafsirannya ya. Orang Rom itu orang Kaukasia ya, kalau orang Persia itu orang Arya ya. Orang Arya, ras Arya ya, beda, itu dua ras yang berbeda walaupun punya beberapa kesamaan fisik ya, tinggi, kemudian kulitnya cenderung terang ya. Ya, beberapa diantaranya rambutnya itu keemasan warnanya ya. Seperti itu Bapak-bapak Ibu sekalian. Kalau kita tarik ya tanpa petunjuk tafsir yang relevan, dan nanti kita malah mengecilkan konteks. Ya. Begitu, oke, Bu. Mudah-mudahan bisa diterima jawabannya, bisa. Matur nuwun, Ustaz. Oke, sama-sama Ibu. Ya. Monggo, kalau ada yang lain Bapak-bapak Ibu sekalian kami persilahkan. Ya, kalau tidak ada Bapak-bapak Ibu sekalian rahimakumullah, begitu kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya ya. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak atas perhatian, atas kehadiran Bapak-bapak Ibu sekalian ya. Hanya Allah yang bisa membalas. Semoga Allah balas dengan berlipat ganda. Semoga Allah berikan kita hidayah selalu untuk mengikuti jalan yang benar. Semoga Allah jauhkan kita, keluarga kita, masyarakat kita dari segala penyakit dan musibah-musibah yang buruk ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya pada sore hari ini ya. Nanti insyaallah majelisnya akan ditutup oleh Mas Hawari ya. Saya sampaikan jazakumullah khairan katsira dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.